Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 4 akan membawakan topik yang menarik sekaligus penuh tantangan pada dunia machine learning, di mana bisa teman-teman lihat, kita akan membahas mengenai AIDS Clinical Trials Group Study 175. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana kami menganalisis data klinis, membangun model machine learning, dan mencari tahu metode mana yang memiliki akurasi tertinggi. Tidak cuma itu, kami juga akan mengupas faktor-faktor apa saja yang mempunyai kontribusi besar terhadap AIDS. Tentu saja semua ini tidak lepas dari bimbingan dosen kami yang keren dan luar biasa, yaitu Ibu Putri Khalid Hazia STMkom. Dan presentasi ini merupakan bagian dari tugas UAS mata kuliah Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin di Program Studi Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, biar makin kenal dengan tim hebat di balik proyek ini, yuk kita kenalan dengan anggota-anggota dari kelompok 4. Untuk anggota kelompok 4 sendiri, terdiri dari saya, Muhammad Nafiaska Sulaiman, kemudian ada teman saya Pancaran Ratna Mustika, Tresya Dewi Kusumaningrum, dan saudari Aurelia Putri Rezanaya. Nah, di sini kami telah bekerjasama untuk menganalisis data mengenai AIDS, lalu membangun model dan menghasilkan insight terbaik dalam studi ini. Lalu, kita bisa lanjut nih ke bagian berikutnya, untuk teman-teman bisa melihat lebih dalam mengenai project machine learning kami. Hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pertama pengenalan dari permasalahan yang akan kita bahas yaitu AIDS. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian, kemudian dataset yang digunakan. Setelah itu kita akan menampilkan analisis dari dataset itu. Setelah itu kita akan menunjukkan teman-teman proses dari pre-processingnya dari data tersebut. Kemudian kita lanjut kepada bagian modeling. Lalu untuk itu kita lanjutkan kepada rekomendasi, dan terakhir kita akan menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan dari pengolahan data tersebut dan juga pembuatan model machine learning-nya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, aku akan mengenalkan apa sih itu AIDS. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV yang ditandai oleh kerusakan parah pada sistem kekebalan tubuh. HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4, sejenis sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi, sehingga tubuh menjadi sangat rentan terhadap infeksi, oportunistik, dan beberapa jenis kanker. Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO, lebih dari 38 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV, dan penyakit ini terus menjadi penyebab utama kematian terkait infeksi di banyak negara, terutama di Afrika Sub-Sahara. Dan di sini ada terapi, yaitu terapi antiretroviral atau disebut ART, terbukti efektif untuk menekan replikasi virus HIV dan membantu menurunkan viral load hingga tingkat yang tidak terdeteksi. Tetapi juga meningkatkan jumlah sel CD4 yang merupakan indikator kunci dari sistem kekebalan tubuh. Namun, keberhasilan ART tidak hanya ditentukan oleh jenis obat yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan di sini kita perlu analisis untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor AIDS lebih lanjut. Dan di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam proses analisis data atau machine learning. Yang pertama ada start, proses dimulai dengan tahap awal persiapan. Kemudian ada dataset, yaitu melihat dan memahami dataset yang akan kita gunakan termasuk struktur data, jumlah fitur, dan distribusi nilai. Kemudian ada pre-processing. Pre-processing melakukan pembersihan data, menangani missing value, normalisasi, encoding, dan transformasi data lainnya. Kemudian ada exploratory data analysis, yaitu mengeksplorasi dataset dengan teknik statistik dan visualisasi untuk memahami pola dalam data. Kemudian ada fitur engineering, membuat atau memilih fitur yang lebih representatif untuk meningkatkan performa model. Kemudian ada splitting data, membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing untuk evaluasi model. Kemudian ada pemodelan. Pemodelan menggunakan berbagai algoritma machine learning seperti random forest, SVM, KNN, decision tree, naive Bayes, dan lain-lain. Kemudian ada optimisasi, menyesuaikan parameter model agar mendapatkan performa terbaik. Kemudian ada evaluasi dan perbandingan, mengukur performa model dengan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian ada rekomendasi dan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi berdasarkan performa model terbaik. Dataset ini adalah AIDS Clinical Trials Group Study 175, berisi statistik, kesehatan, dan informasi kategorikal tentang pasien AIDS.
pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, yaitu terdapat 2139 baris dan 24 kolom, dan tidak ada duplikasi atau missing value. Target variabel seimbang. Kemudian ada fitur mencakup informasi medis seperti usia, pengobatan, kondisi darah, dan faktor lainnya. Untuk exploratory data analisis sendiri, di sini kami telah menyajikan beberapa visualisasi data yang memberikan wawasan tentang karakteristik pasien dan faktor-faktor yang terkait dengan penelitian AIDS. Di sini hal yang akan dibahas pertama adalah grafik mengenai distribusi target dan gejala, di mana dua grafik batang pertama menunjukkan distribusi variabel target dan gejala. Dapat dilihat bahwa jumlah pasien tanpa gejala dan juga simptom yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak daripada pasien dengan gejala atau CID sama dengan 1. Ketidakseimbangan ini merupakan informasi penting untuk pertimbangan dalam pemodelan. Kemudian bisa dilihat pada grafik usia atau top 5 umur di sini menunjukkan 5 usia dengan frekuensi tertinggi di antara pasien dalam dataset. Informasi ini memberikan gambaran mengenai kelompok usia yang paling terpengaruh. Kemudian di sini kami telah menganalisis rasial dan jenis kelamin. Nah, grafik batang yang ditandai dengan race versus gender distribution menunjukkan distribusi ras dan jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa mayoritas pasien berkulit putih atau race 0 dan jumlah pasien pria lebih banyak daripada wanita. Analisis ini dapat memberikan informasi tentang potensi disparitas dalam prevalensi atau dampak AIDS berdasarkan ras dan jenis kelamin. Kemudian di sini juga ada penggunaan obat dan gejala pada grafik drug users versus symptoms menunjukkan hubungan antara penggunaan obat intravena dan gejala. Mayoritas pasien yang tidak menggunakan obat intravena atau IV drug use sama dengan 0 tidak menunjukkan gejala asimptomatik. Sementara itu, proporsi pasien bergejala lebih tinggi di antara pengguna obat intravena. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada grafik hemofilia yang ditunjukkan pada grafik lingkaran. Di sini menunjukkan indikator hemofilia. Sebagian pasien sebanyak 96,6% tidak memiliki hemofilia. Untuk visualisasi data selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa poin juga, yaitu yang pertama di sini ada stratifikasi terapi, di mana grafik batang pertama menunjukkan distribusi pasien berdasarkan level terapi. Terlihat bahwa level terapi 1 dan 3 memiliki jumlah pasien yang hampir sama, sedangkan terapi 2 memiliki jumlah pasien yang lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien terkonsentrasi pada level terapi tertentu. Kemudian grafik scatter plot berikutnya yaitu mengenai berat badan versus skor fisik, yang menunjukkan hubungan antara berat badan dan skor Kanovsky. Pola titik yang terkonsentrasi pada skor tertentu menunjukkan bahwa ada kemungkinan hubungan antara berat badan dan kondisi fisik pasien. Lalu untuk CD4 versus CD8 baseline, di sini scatter plotnya menunjukkan hubungan antara jumlah sel CD4 dan CD8 pada awal penelitian. Nah, persebaran titik-titik menunjukkan korelasi antara kedua variabel tersebut yang dapat memberikan informasi berharga tentang status sistem kekebalan pasien. Untuk grafik selanjutnya, yaitu grafik garis, yaitu menunjukkan jumlah CD4 sebelum dan sesudah terapi, bahwa garis yang cenderung naik menunjukkan bahwa terapi memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah sel CD4 yang merupakan indikator penting untuk kesehatan sistem kekebalan tubuh. Kemudian di sini ada distribusi umur berdasarkan CID yang berbentuk box plot ya. CID di sini perbedaan distribusi umur antara kedua kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana usia mempengaruhi perkembangan penyakit. Dan untuk grafik garis di sini adalah visualisasi data yang terakhir nih, menunjukkan perubahan jumlah CD8 dari waktu ke waktu. Data ini melengkapi informasi dari grafik CD4 dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika sistem kekebalan tubuh pasien selama penelitian. Pada fitur correlation, kita bisa melihat antara korelasi positif dan juga korelasi yang negatif. Kita masuk ke dalam korelasi positif tinggi, yaitu Z30 dan strat, yaitu sebanyak 0,92 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kedua fitur ini, yang dapat mengindikasikan bahwa salah satu fitur mungkin redundan atau memiliki informasi yang sangat mirip. Lalu selanjutnya ada CD80 dan juga CD820 sebanyak 0,76. Korelasi positif yang kuat menunjukkan bahwa fitur-fitur ini memiliki pola yang serupa, sehingga analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah keduanya itu dapat disederhanakan. Lalu selanjutnya ada Z30 dan Z superior sebanyak 0,5% mengindikasikan hubungan yang kuat antara fitur ini,
sehingga salah satu mungkin dapat digunakan sebagai representasi fitur lainnya. Korelasi negatif tinggi yaitu trace dan juga TRT, dan fitur yang memiliki korelasi tertinggi dengan variabel CID yaitu CD420 dengan nilai korelasi sebesar 0,35. Ini menunjukkan bahwa di antara semua fitur yang dianalisis, CD420 memiliki hubungan yang paling kuat dengan CID. Korelasi positif ini berarti bahwa peningkatan nilai pada CD420 cenderung berasosiasi dengan peningkatan nilai pada CID itu sendiri. Berikut ini adalah hasil dari analisis distribusi di mana HWTKG, CD420 dan CD40 menunjukkan distribusi mendekati normal dengan mayoritas data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah masing-masing, menjadikannya cocok untuk dianalisis statik linear. Selanjutnya ada variabel seperti time, peranti CD80 dan CD820 memiliki distribusi yang condong ke kanan, di mana sebagian besar data berada pada nilai rendah dengan beberapa outlier di nilai tinggi. Kondisi ini memungkinkan atau perlunya transformasi seperti log transform untuk meningkatkan interpretasinya juga. Lalu selanjutnya ada fitur atau variabel Karnoff menunjukkan distribusi yang multimodal dengan 3 puncak utama di sekitar nilai 80, 90, dan 100 yang dapat mengindikasikan bahwa ada kelompoknya subpopulasi yang berbeda. Oke teman-teman, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai analisis outlier. Nah, analisis ini dilakukan pada beberapa fitur dalam dataset terkait terapi HIV/AIDS. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang tidak biasa atau ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan aku bahas. Pertama adalah fitur time, di mana outlier ditemukan pada nilai rendah, sementara sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang nilai yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa pengamatan yang mungkin tidak representatif dari populasi yang lebih besar. Kemudian yang aku ingin bahas di sini adalah fitur age, di mana outlier terdeteksi di kedua sisi dengan nilai sangat rendah, yaitu di bawah 20, dan nilai sangat tinggi yang dimana di atas 60. Distribusi utama berada pada rentang usia produktif yang menunjukkan bahwa usia pasien dapat mempengaruhi efektivitas terapi. Kemudian ada fitur WTKG, di mana terdapat outlier di nilai tinggi, yaitu di atas 100 dan juga di nilai rendah di bawah 50, yang menunjukkan variasi yang signifikan dalam berat badan pasien yang mungkin berkontribusi pada respon terhadap terapi. Lalu, di sini ada fitur Karnoff yang merupakan beberapa outlier teridentifikasi dengan data utama berada pada rentang nilai tinggi, yaitu 85 sampai 100. Ini menunjukkan bahwa status kinerja pasien dapat bervariasi secara signifikan. Lalu ada fitur preanti, di mana banyak outlier ekstrim di nilai tinggi yaitu di atas 1000 menunjukkan adanya variasi yang besar dalam pengukuran ini. Sebagian besar data terkonsentrasi di dalam nilai yang cukup rendah. Kemudian kita bisa juga lihat di fitur CD40, CD420, CD80 dan CD820 menunjukkan banyak outlier pada nilai tinggi, di mana distribusi utama berada pada rentang nilai yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa ada beberapa pengamatan yang mungkin tidak mencerminkan kondisi umum pasien. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa fitur usia dianggap sebagai outlier dan dihapus dari dataset, yang dapat membantu meningkatkan akurasi model machine learning yang akan diterapkan selanjutnya. Nah, identifikasi penanganan outlier sangat penting dalam analisis data untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah representatif dan dapat diandalkan. Kemudian, yang ingin aku bahas adalah analisis mengenai hubungan antara fitur dan target dalam konteks penelitian terapi HIV/AIDS. Yang pertama, di sini adalah distribusi waktu terhadap CID. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa durasi terapi cenderung lebih tinggi pada kategori CID sama dengan 0, dengan median antara kedua kategori tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasi bahwa waktu terapi mungkin berhubungan dengan status kesehatan pasien. Lalu di sini ada fitur TRT. Distribusi data menunjukkan variasi yang terfragmentasi di antara kategori CID. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam respon terhadap terapi berdasarkan kategori yang ditentukan. Kemudian ada hubungan linear yang cenderung positif kuat. Nah, terdapat hubungan linear positif yang kuat antara preanti dan strat2 yang ditunjukkan melalui scatter plot. Peningkatan preanti berkorelasi langsung dengan peningkatan pada kedua variabel tersebut, menandakan bahwa keduanya saling mempengaruhi.
Nah, di sini juga ada korelasi yang sangat erat terhadap TRT dan thread. Nah, hubungan ini mencerminkan kemungkinan redundansi dalam dataset yang menunjukkan bahwa fitur-fitur ini mungkin saling terkait dan dapat mempengaruhi hasil analisis. Lalu ada hubungan lemah, di mana terdapat hubungan lemah antara waktu dan CD420, di mana peningkatan waktu hanya sedikit berpengaruh pada peningkatan nilai CD420. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain mungkin berperan dalam variabel ini. Lalu di sini ada implikasi untuk seleksi fitur, di mana fitur dengan hubungan linear kuat seperti TRT dan thread perlu dipertimbangkan untuk transformasi atau penghapusan, sedangkan hubungan lemah seperti yang terlihat pada CD420 menunjukkan adanya faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil, di mana secara keseluruhan di sini aku memberikan wawasan yang sangat penting ya untuk bagaimana fitur dalam dataset ini berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi hasil terapi tersebut. Lalu di sini aku akan langsung lanjut kepada proses oversampling yang diterapkan pada dataset terkait terapi HIV/AIDS, khususnya dalam konteks distribusi gejala atau symptoms. Di sini yang pertama akan aku bahas adalah grafik yang menunjukkan distribusi gejala, di mana terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antara kategori 0 yang berarti tidak mengalami gejala dan 1 yang berarti mengalami gejala. Dengan jumlah pengamatan yang jauh lebih tinggi pada kategori 0, hal ini menandakan adanya potensi bias dalam model prediksi yang akan dibangun. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan model lebih cenderung memprediksi kategori mayoritas sehingga mengurangi akurasi dalam mendeteksi kategori minoritas. Lalu untuk solusi oversampling ini, untuk mengatasi masalah ini, metode oversampling dengan menggunakan teknik SMOT, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique, diterapkan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengamatan pada kelas minoritas sehingga distribusi data menjadi lebih seimbang. Lalu setelah penerapan oversampling, distribusi baru menunjukkan bahwa kelas minoritas kini mencapai sekitar 30-50% dari kelas mayoritas. Dengan demikian, jumlah pengamatan untuk kategori 0 menjadi 1,769, sedangkan untuk kategori 1 menjadi 1,500. Nah, secara keseluruhan proses oversampling ini bertujuan untuk mengurangi bias dalam model prediksi dan meningkatkan kemampuan model dalam mengenali dan mengklasifikasi data dari kedua kategori secara lebih akurat. Lalu kita akan lanjut ke bagian modeling, di mana di sini ada analisis mengenai hasil percobaan model machine learning yang diterapkan pada dataset terkait terapi HIV/AIDS. Proses ini dimulai dengan pembagian dataset menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan X-train, Y-train, dan data pengujian X-test dan Y-test dengan proporsi 80-20. Grafik yang ditampilkan menunjukkan perbandingan akurasi dari berbagai model yang diuji, termasuk SVM, support vector machine, gradient boosting, naive bias, KNN atau K-nearest neighbor, random forest, logistic regression, dan decision tree. Dan hasil yang diperoleh, model SVM menunjukkan performa terbaik dengan akurasi mencapai 0,8464 atau 84%, diikuti oleh random forest dan KNN dengan akurasi masing-masing 0,82 atau 88%, dan 0,8289 untuk KNN-nya 82%. Nah, untuk kinerja modelnya sendiri, tabel di sebelah kanan menyajikan metrik kinerja tambahan untuk setiap model, termasuk precision recall dan F1 score untuk kelas 1. Model SVM tidak hanya memiliki akurasi tertinggi, tetapi juga menunjukkan nilai recall yang baik, yaitu sekitar 0,7 atau 70% ya, yang menunjukkan kemampuan dalam mendeteksi kelas positif dengan efektif. Berdasarkan hasil analisis tadi, di sini kami telah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja model machine learning yang diterapkan pada dataset terkait terapi HIV/AIDS, serta menyajikan perbandingan kinerja model yang telah diuji. Di sini rekomendasi yang kami telah buat untuk peningkatan modelnya adalah penghapusan fitur, di mana disarankan untuk menghapuskan fitur yang memiliki korelasi rendah dengan target seperti of TRT, age, CD80, race, homo, drugs, gender, or prior, CD820, WTK, dan hemo. Di mana penghapusan fitur-fitur ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi model dengan mengurangi noise dalam data. Lalu ada penghapusan fitur dengan variance rendah, di mana fitur dengan variance rendah seperti z-prior juga disarankan untuk dihapus karena fitur ini tidak memiliki informasi yang cukup untuk model. Lalu ada reduksi multikolinearitas, di mana dari fitur yang memiliki korelasi tinggi disarankan untuk memilih salah satu dari dua fitur yang berkorelasi, seperti antara Z30 dan STR2 serta antara strat, preanti, atau fitur terkait lainnya. Analisis seleksi fitur atau skor kepentingan dapat digunakan menentukan fitur mana yang lebih relevan.
Kemudian yang terakhir ada pembaharuan dataset untuk modeling, di mana disarankan untuk menggunakan fitur yang memiliki korelasi tinggi dan skor seleksi tinggi untuk membangun model. Nah, kita harus memfokuskan pada fitur seperti CD420, CD40, Strat, Prianti, Z30, dan Symptom yang dapat membantu peningkatan kinerja model. Untuk evaluasi model sendiri, di sini kami telah memberikan evaluasi kinerja model machine learning yang diterapkan pada dataset terapi HIV/AIDS dengan fokus pada dua metrik penting, yaitu confusion metric dan ROC curve. Di mana di confusion matrix ini di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri confusion matrix menunjukkan hasil prediksi model. Terdapat 4 kategori yang diwakili oleh angka-angka dalam matriksnya, yaitu adalah true negatif atau TN dengan nilai 415 yang menunjukkan jumlah prediksi benar untuk kelas 0, yaitu tidak mengalami gejala. Kemudian ada false positif yang menunjukkan nilai 71 yang berarti jumlah prediksi salah untuk kelas 1 atau mengalami gejala ya artinya. Lalu ada false negatif yang bernilai 24 yang menunjukkan jumlah prediksi salah untuk kelas 0. Kemudian ada true positif yang bernilai 132 yang menunjukkan jumlah prediksi benar untuk kelas 1. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengidentifikasi kelas mayoritas yaitu kelas 0. Tetapi terdapat sejumlah false positif dan false negatif yang menunjukkan bahwa model masih perlu diperbaikan, terutama dalam mendeteksi kelas minoritas. Di sini ada juga ROC curve, di mana di sebelah kanan ROC curve atau Receiver Operating Characteristic Curve menunjukkan hubungan antara true positive rate atau TPR dan false positive rate atau FPR pada berbagai threshold. Kurva ini memberikan gambaran tentang kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. AUC atau area under the curve yang mencapai 0,90 menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam klasifikasi dengan nilai mendekati 1 menunjukkan performa optimal. Kami melakukan hyperparameter tuning untuk menemukan kombinasi parameter terbaik bagi model. Berdasarkan hasil tuning, skor terbaik yang diperoleh adalah 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa model telah dioptimalkan dengan baik untuk mencapai performa maksimal. Selanjutnya, kami menganalisis fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap model. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa fitur time CD420, CD40 memiliki pengaruh yang paling besar terhadap prediksi model. Sementara itu, fitur seperti Strat, Symptom, dan Z30 memiliki pengaruh yang lebih kecil. Informasi ini dapat membantu kami untuk memahami faktor utama yang memengaruhi hasil prediksi. Kami juga melakukan cross-validation untuk memastikan model tidak mengalami overfitting. Dengan menggunakan cross-validation, kami mendapatkan skor akurasi rata-rata sebesar 0,86. Ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup dan stabil di berbagai subset data. Selanjutnya, kami membandingkan beberapa model lain yang sesuai dengan kasus tersebut, yaitu gradient boosting, XGBoost, LightGBM, CatBoost, dan Neural Network. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CatBoost memiliki performa terbaik dalam memprediksi target, dengan akurasi sebesar 89,72% dan F1 score 0,79 yang mencerminkan keseimbangan baik antara presisi dan deteksi kelas positif. Selain itu, nilai ROC AUC sebesar 0,94 menunjukkan kemampuan tinggi dalam membedakan kelas positif dan negatif. Jika dibandingkan dengan model sebelumnya, CatBoost mengalami peningkatan signifikan dalam akurasi, mencapai 89,72%. Stabilitas model juga terlihat dari hasil skor validation akurasi sebesar 89,34% yang menunjukkan konsistensi performa di berbagai subset data. Dengan dukungan fitur kategorikal bawaan dan kinerja yang stabil, CatBoost terbukti menjadi pilihan terbaik untuk kasus ini, memberikan prediksi yang akurat dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Dari hasil pemodelan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa model dengan akurasi tertinggi yaitu CatBoost dengan nilai 89,72% dan XGBoost 89,56%. Di sini ada beberapa perbedaan antara dua model tersebut dalam berbagai aspek.
Yang pertama yaitu aspek akurasi. Cat boost lebih tinggi dibandingkan gradient boosting. Untuk kecepatan dan pelatihan, gradient boosting lebih cepat dibandingkan cat boost, terutama pada dataset yang memiliki banyak fitur. Lalu dalam hal kemampuan generalisasi, cat boost mampu menangani overfitting dengan pengaturan default. Lalu untuk kemudahan penggunaan, cat boost mendukung fitur kategorikal langsung tanpa perlu encoding manual dibandingkan gradient boosting yang membutuhkan preprocessing tambahan. Lalu untuk kinerja pada dataset imbang, cat boost sangat baik pada dataset karena algoritma yang mengoptimalkan loss secara efektif. Pada kinerja pada dataset yang tidak imbang, cat boost lebih baik dibandingkan gradient yang membutuhkan teknik tambahan seperti SMOTE atau Class Weight Adjustment. Lalu untuk kompleksitas model, cat boost relatif lebih kompleks karena algoritma tambahan untuk fitur kategorikal. Untuk interpretasi hasil, cat boost menyediakan fitur importance yang lebih mudah diinterpretasi. Dan yang terakhir, dukungan platform. Cat boost dukungan kuat untuk integrasi dengan berbagai framework. Berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu deteksi dini pada kelompok usia produktif 29 hingga 33 tahun. Pada kelompok usia tersebut, berada dalam rentang usia produktif yang rentan terhadap infeksi HIV atau AIDS. Data menunjukkan bahwa 85% kasus HIV di Indonesia terjadi pada kelompok usia produktif 29 sampai 40 tahun. Yang kedua yaitu kepatuhan terapi RFV, yang merupakan kunci keberhasilan pengobatan infeksi HIV. ERT berkelanjutan mampu menekankan HIV hingga tak terdeteksi, mengurangi resiko resistensi obat, meningkatkan kualitas dan keberlangsungan hidup, serta mengurangi resiko penularan HIV. Yang ketiga yaitu memastikan perawatan yang setara dan tidak memandang ras. Penyelaraan rasial dan gender, pastikan layanan kesehatan memperhitungkan perbedaan rasial dan gender untuk memastikan perawatan yang setara, terutama bagi perempuan dari ras kulit hitam yang lebih rentan. Data menunjukkan bahwa remaja perempuan memiliki resiko tinggi terpapar HIV, dengan estimasi 4.200 remaja putri berusia 15-24 tahun terinfeksi HIV setiap minggunya pada tahun 2020. Lalu yang keempat yaitu pemantauan imunologi. Kegagalan imunologis ditandai dengan penurunan jumlah CD4. Faktor yang berperan dalam kegagalan terapi RFV antara lain kepatuhan, efek samping obat yang menyebabkan penghentian obat, absorpsi buruk, dosis suboptimal, serta resistensi virus. Pemantauan rutin terhadap tingkat CD4 selama terapi penting untuk menilai respon pasien dan menyesuaikan pengobatan jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu perawatan yang dipersonalisasi. Pendekatan berbasis data untuk memberikan perawatan yang dipersonalisasi, terutama bagi pasien dengan pengalaman terapi sebelumnya dan skor fisik rendah, dapat meningkatkan efektivitas pengobatan. Pengetahuan yang memadai tentang HIV atau AIDS dan terapi RFV akan membantu pasien mengendalikan kondisi penyakitnya. Dalam slide ini terdapat beberapa referensi yang kita gunakan untuk analisis data ini. Sebagai penutup, kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya deteksi dini, kepatuhan terapi, pemantauan imunologi, serta pendekatan perawatan yang lebih personal dalam menangani HIV atau AIDS. Dengan pendekatan berbasis data dan dukungan yang tepat, kita dapat meningkatkan efektivitas pengobatan serta kualitas hidup para pasien. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan serta penanganan HIV atau AIDS yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum.